Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang gue bacain untuk zodiak Leo. Apa kabar Leo? Maaf lahir batin dari Marisa ya. Semoga Allah membukakan pintu ampunan dan kebahagiaan untuk kamu ya. Oke, di sini ada karma ya. Mungkin kamu selama bulan puasa ini, 1 bulan ini, emang nggak mau uh, menginginkan terjadi sesuatu kepada orang yang menyakitimu, enggak sih. Tapi ini kabar dari semesta ya untuk kamu, ada yang sedang menerima karma besar dari kamu gitu. Ada 3 orang di sini ya. 3 orang di sini ya yang merasa bahwa dirinya itu mendapatkan sesuatu yang menyakitkan yang dia terima. Wow, kamu tetap seseorang yang penuh dengan kasih sayang sama seseorang yang kamu sayang gitu. Ini tuh membuat kamu di sini dicintai ya 100%. Eh, Seseorang yang menerima karma itu sepertinya mendapat tekanan yang cukup besar dari orang lain ya, atau orang yang sebetulnya dia mencintai gitu ya. Meninggalkan kamu demi orang itu, demi orang lain. Secara tidak sadar kamu memang segalanya. Ini ada kartu lain yang nyempil di kartu yang satunya ya, kita lihat judul. Ketakutan yang luar biasa yang menggerogoti ya perasaan seseorang. Seperti itu. Kamu kalau misalnya mau jalan sendiri, jalan aja. Mau jadi single parent, jadi single parent aja. Gitu ya. Kalau kamu pengen menikah, ya menikah aja. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini ada the world. Kamu tuh udah banyak berkorban sih. Untuk orang ini. Mungkin mantannya kamu di sini. Detik-detik di mana ya kehidupannya dia mulai berubah saat kamu menjauh. Banyak orang yang lalu lalang sama kehidupannya dia gitu, silih berganti. Tapi di sini tidak bisa menutup bayangannya kamu ya. Kehadirannya kamu tuh benar-benar membantu dia sih ya. Jadi pas kamu nggak ada itu kerasa banget gitu ya. Waktu awal-awal sih enggak ya. Waktu awal-awal sih enggak, mungkin sekitar 1 tahun gitu ya. Mungkin tahun selanjutnya dia merasakan cukup besar tekanannya karena di sini ada Ten of Swords ya. Mau mengharap gitu agar bisa kembali ke masa lalu tuh memang nggak mudah sih ya. Kalau kamu sudah berhubungan dengan seseorang cukup lama ya, um, kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak dimengerti, selalu banyak konflik, beda pemahaman ya. Nanti kalau seandainya kamu kembali lagi juga akan merasakan di energi itu. Karena kan misalnya gini, kamu lahir hari Minggu Wage, misalnya dia Senin Kliwon. Nah, kita hitung ya. Itu hasilnya seperti ini. Aku nge-review kamu waktu sama dia gitu. Nah, nanti kalau kamu balik lagi tuh sama dia kayak gitu. Makanya jangan terburu-buru. Kita lihat dulu ya siapa, bagaimana ya. Apakah kamu merasa nyaman? Memang kamu akan nyaman, merasa dihargai, bisa aja gitu. Itu kan belum kelihatan ya. Ada fase-fase yang harus diterima. Ini tidak mudah juga ya. Daripada capek. Daripada capek mending jadi teman aja. Ya, kita lihat. Kabar dari kata-kata ini ya. Kadang-kadang kebanyakan orang tuh
mau mengakhiri masa kesendirian hanya karena ngelihat orang lain gitu ya punya pasangan. Justru sebetulnya bukannya Marisa nakut-nakutin ya, Marisa juga mau komitmen tuh mikir sampai lebih dari sekitar berapa tahun lah, bertahun-tahun gitu. Karena kan harus pas cara berpikir sih yang paling utama lah ya, gitu. Yang bisa menerima kamu gitu, yang bisa kayak gini nih, bisa komunikasi, diskusi, kompromi gitu ya, saling mendengarkan, nggak ngerasa paling benar satu sama lain gitu. Yang nerima kamu kayak kamu tuh misalnya kamu sebagai seorang dokter gitu, otomatis dong ilmu kamu ya ilmu kedokteran kamu tuh udah jangan diuji lagi gitu. Kamu udah jadi seorang dokter. Terus pasangannya kamu tuh ngerendahin kamu. Nah, kamu juga ngerasa ditantang kan? Oh gitu ya. Kan kamu orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Kalau menanyakan sesuatu atas bidangnya kamu misalnya, ya pasti akan relate lah gitu. Cuman ada yang mencoba untuk merendahkan kamu, gitu. Menganggap kamu itu tidak ada apa-apanya seperti itu, ya. Ya untuk pasangan yang seperti itu capek tuh. Ya, yang harus menghargai lah profesi kamu minimal. Misalnya kamu ahli memasak, ya. Nih pasangannya kamu tuh ngomong sesuatu yang merendahkan kemampuan kamu. Nah, kamu ngapain gitu? Berada di satu situasi yang kayak gitu. Ya kan? Sedangkan dia juga udah tahu gitu penghasilannya kamu ya dari bidang usaha kamu di situ. Ngapain juga mesti denial kalau kamu tuh penting banget dan berharga. Bener nggak? Ya, seperti itu. Ini banyak banget sih yang mau keluar ya, masalah keuangan banyak yang transfer kamu juga. Ada orang yang mau mentransfer keuangan sama kamu di sini karena biar dimaafin sama kamu ada. Iya, dia nggak punya hutang tapi pengen transfer. Kalau yang punya hutang mah wajib bayar ya nggak apa-apa kamu terima aja. Ya, mudah-mudahan aja dia emang kebetulan lagi ada rezeki untuk kamu ya. Mudah-mudahan selesailah segala hal-hal yang sifatnya unfinished business ya. Jadi kalau misalnya emang hubungannya udah nggak baik, walaupun orangnya baik, walaupun misalnya orangnya cukup cerdas gitu ya, kamu suka dengan performance-nya dia gitu. Tapi kalau kurang ngerti juga sama kamu juga percuma lah. Kan setiap hubungan itu mesti ada sesuatu ya yang gak monoton gitu, yang gitu-gitu doang gitu ya. Ya, yang baik lah untuk masa depan kamu gitu. Minimal buat mental gitu. Jangan sampai ada mental yang tertekan, jangan ada sesuatu yang menyakitkan lagi gitu ya. Di sini ada yang satu keluarga gitu yang masih kenal sama kamu, yang deketan rumahnya juga ada yang masih mencoba untuk punya niat ingin bersilaturahmi sama kamu di sini ya. Pokoknya Leo berat banget sih untuk terakhir gitu di hari kedua ini teh ya, hari ketiga Lebaran gitu ya. Kalau untuk urusan rezeki mah ya, kalau kitanya tenang, mudah-mudahan rezeki itu lancar. Karena setiap rezeki itu mengikuti arah si judul dari energi ya seseorang. Kamu misalnya ketemu sama temen yang energinya tulus sama kamu itu pasti ada perubahan lah dalam kehidupan kamu gitu. Ada aja ya ceritanya uang itu ngalir gitu. Kalau yang kurang frekuensi ya biasanya gangguannya tuh kerasa gitu. Kamu tuh badan kurang enak gitu kayak pegel-pegel gitu. Berarti kan ada yang orang yang misalnya dia tuh stres gitu ya orangnya stres gitu.
kena gitu energinya ke kamu. Kamu jadi ke bawah stres. Nah, itu tuh maksud maksud dari energi negatif ya. Kita lihat di sini. Makanya mesti pilih-pilih dalam berteman ya. Oke, ada pernikahan untuk kamu ya, ada religious factor dan finansial dan karirnya kamu di sini akan bersinar ya. Oke, berarti kamu di sini harus berdealing sama seseorang yang punya sesuatu tentang spiritual, punya jiwa spiritual, em, ada faktor religius. Ya sini kayak gini loh. Orang yang punya religius gitu dalam dirinya itu memudahkan kamu gitu untuk bisa komunikatif gitu. Kamu tuh butuh orang yang bisa sharing, ngobrol gitu. Tapi sekarang ya kebanyakan ya masing-masing ya kalau punya pasangan itu masing-masing sama dunianya sendiri. Ini kalau kamu waktu pacaran aja gitu, pacarnya kamu tuh kayak asik sendiri, kamu mesti lihat gitu. Ada apa dengan dirinya? Kalau misalnya dia sibuk sendiri terus dia itu care sama kamu, ngertiin kamu, ataupun yang sekarang juga kalau seandainya kamu sudah berumah tangga nih ya, dia cuek, cari kerja, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting di saat kamu butuh dia ada gitu ya. Nih, ini ada yang cuek, nggak perhatian, masing-masing. Lagunya dia butuh duit, nemuin kamu. Nah, itu parah. Ya, jadi kamu nggak ada harga dirinya kalau kayak gitu ya. Jadi boleh cuek pasangannya kamu, tapi kerja keras. Pada saat kamu butuh, kamu ada gitu. Pada saat kamu butuh, dia ada bisa bantuin kamu gitu ya. Tapi kan kalau seandainya untuk yang masih pacaran ya, nggak terlalu wajib sih ya. Tapi kalau seandainya kamu ada effort sama dia, dia ada effort sama kamu, sejajar lah, seimbang ya. Ya minimal misalnya kamu ngasih 50 juta, dia ngasih 50 juta kan seimbang. Kalau seandainya kamu ngasih 50 juta, dia ngasih 50.000, gimana? Kan? Atau enggak sama sekali. Ya minimal jangan terlalu jauh juga sih dengan pengorbanannya kamu ya. Apa-apa tuh harus seimbang gitu. Kalau kamu nggak mau kecewa ya kamu jangan terlalu baik, biasa aja ya. Jadi kalaupun misalnya nolong pacar, lihat dulu gitu. Dia bakal bisa jadi pendamping hidup kamu nggak, atau nanti aja ditahan. Pada saat dia udah jadi suami kamu atau jadi istri kamu ya kamu akan berikan segalanya. Tapi kalau yang belum ya ditahan aja dulu gitu ya. Karena bukan apa-apa, takutnya ada yang lebih dari kamu, dia pergi ninggalin kamu demi materi, demi harta ya, untuk menaikkan stabilitas kehidupannya dia. Sering tuh yang kayak gitu-gitu ya. Ya jangan sampai jadi supply. Ya kalau udah jadi keluarga, udah jadi pasangan, nggak apa-apa ya. Tapi juga kalau misalnya ini yang nontonnya adalah seorang perempuan, ya tidak wajib lah ya. Tidak wajib membantu suami itu. Gitu ala kadarnya aja gitu ya. Kalau misalnya kamu membantu diri kamu supaya kamu bisa lebih leluasa membeli sesuatu ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kebahagiaan untuk kamu. Tapi kalau kamu mengcover semua untuk bayarin anak-anak kamu gitu, untuk ngasih sesuatu untuk anak kamu, ya kamu mesti dua belah pihak. Kecuali kalau seandainya memang kamu single parent yang sudah menikah, yang punya tanggung jawab, yang membawa anaknya, itu kan kamu juga di sini nggak mau sampai nggak enak hati gitu ya. Kamu pengen bebas mempunyai penghasilan untuk anak kamu itu sih. Ya, jadi sangat sensitif banget ya. Untuk urusan korban mengorbankan, saling berkorban itu penting supaya kamu bisa menghormati pasangan kamu bisa menghormati kamu. Artinya terjadi sebuah keseimbangan. Jangan sampai mentang-mentang misalnya kamu bisa cari duit nih gitu ya. Terus pasangannya kamu mikirin diri sendiri, jangan juga sampai kayak gitu. Yang namanya perempuan itu bahagia banget gitu kalau mendapatkan perhatian dari suaminya. Ya,
hal-hal kecil aja sih apa gitu ya yang membuat kamu tuh ngerasa seneng gitu ya gitu. Atau mungkin di sini ada orang yang nantinya itu bakal memberikan sebuah pertolongan sama kamu gitu. Kamu tuh orangnya nggak mau nyusahin, tapi banyak orang yang nolong gitu ya selain dari pasangannya kamu. Hampir seperti itu sih kebanyakan 70% gitu. Menurut survei gitu yang Marisa denger dari teman-teman Marisa gitu ya. Banyak yang pasangannya itu apalagi perempuan di sini ya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau Marisa mah pengennya gini, 50-50 gitu, lebih tenang kan? Seperti itu. Jadi ada hitungannya apa-apa juga. Biar apa? Biar kita itu jadi nyaman sih. Ya, walaupun seandainya tidak mampu secara keseluruhan pasangannya kamu, minimal 50% gitu ya. Bantu kamu di sini. Itu kan kewajiban ya kalau yang sudah berumah tangga mah ya. Tapi kalau yang misalnya masing-masing gitu, gimana ya? Kayaknya buat apa juga gitu punya pasangan. Lebih baik sendiri kalau aku mah, ya. Kalau ada effort dari pasangan, ya kita berkomitmen gitu. Pacaran aja masih kayak apa? Misalnya masing-masing gimana lagi rumah tangga kan? Ini kalau lagi pacaran aja udah kelihatan kasih sayangnya, apalagi kalau sudah bersama, hidup bersama ya. Pasti saling tolong menolong dalam sebuah kebaikan itu yang disebut dengan rumah tangga gitu. Ya, ada keseimbangan di sini. Ini ada wedding ya, ada kebaikan untuk kamu ke depan, untuk karir juga di sini ya. Akan bertambah bersinar untuk kamu ya. Seperti itu. Ada yang nanti kalau sudah menikah akan mendapatkan rezeki itu. Seperti itulah ya. Mungkin karena energi kebahagiaan ketika kamu bersama dengan seseorang yang kamu cintai juga menambah juga ya energi positif untuk bisnis kamu karena kita itu harus bersama dengan orang yang membawa pengaruh positif ya dari weton dari tanggal lahir gitu ketika disatuin itu seperti apa gitu dan bagaimana juga karakternya hatinya bersih baik penyayang ya otomatis akan membawa perubahan juga dalam kehidupannya kamu ya seperti itu jangan sampai ada orang yang di sini ya kurang bagus lah energinya gitu pemarah gampang tersinggung gitu ya mudah merasa putus asa, banyak ngeluh ya. Untuk apa punya pasangan yang seperti itu? Nambah beban, bukan nambah tenang, nambah capek ke hati kan? Jadi hati-hati biar lambat asal selamat. Yang penting berkah dalam kehidupan kita menjalani dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang paling utama ya. Ada jodoh nggak ada jodoh, semua sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuman ada yang sudah, ada yang lagi OTW jodohnya, tergantung kemampuan mental kamu gitu. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak harus karena memang ada momen tertentu enggak sih ya. Kita nikmati diri kita gitu ya, sembuhkan diri kita dengan kesendirian. Yang sudah berumah tangga pun juga kalau memang lagi break, lagi males juga kamu perlu waktu untuk sendiri untuk menyegarkan kembali ya filenya kamu tuh untuk nge-refresh juga gitu dengan cara apa aja dengan kamu healing bawa mobil gitu kemana cari pemandangan ya izin sama suaminya kamu nggak apa-apa yang penting mah saling pengertian aja gitu ya kalau ada salah ya saling memaafkan, gampang banget gitu minta maaf itu ya. Kebahagiaan rumah tangga itu simpel, tapi kadang karena ego ya kebanyakan ya berpisah itu hanya gara-gara merasa dirinya benar gitu. Padahal kalau untuk menaklukkan hati wanita itu dengan kata maaf aja wanita itu kayaknya bisa melupakan gitu sedikit demi sedikit ya kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan oleh pasangannya gitu seperti itu dan itu juga untuk wanita ya kalau seandainya ada masalah, bisa lah kita membuka obrolan ya. Kalau memang harus minta maaf, nggak apa-apa ya. Lebih mulia kan kita minta maaf ya. Kalau keseringan minta maaf, stop dulu nih. Kamu kebanyakan nggak minta maafnya, nanti nggak dihargai juga kan. Jadi apa-apa harus seimbang, harus adil sama diri kamu dan kamu juga harus adil sama lingkungan kamu, terutama keluarga atau lingkungan kerjaannya kamu, saudara dan segala macam. Ya di sini
Jangan terlalu deket, jangan terlalu jauh ya, sederhana aja. Jangan sampai nanti ada konflik ya, ada gesekan seperti itu ya. Itu aja yang bisa disampaikan sama Marisa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi untuk Leo di pembacaan untuk zodiak kamu selanjutnya.